Alhamdulillah, innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu bihi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala rasulika wa habibika Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa man ittaba'a huda wa jahada fi sabilihi ila yaumiddin. Amma ba'du. Bapak-bapak dan ibu-ibu yang berbahagia, ikhwan dan akhwat sekalian, pertama-tama kita panjatkan puji dan syukur kehadiran Allah yang masih melimpahkan kepada kita rahmat, hidayah dan inayahnya. Yang kedua, setelah bersyukur kepada Allah, salawat dan salam semoga tercurah pada Nabi kita, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagai uswah hasanah kita. Di kesempatan ini akan kita lanjutkan taklim kita. Sejenak kita lanjutkan taklim kita. Kita masih membahas bab yang terkait dengan pernak-pernik sholat. Di kesempatan ini akan kita lanjutkan kembali motivasi dari Nabi, demikian pula rambu-rambu dari Nabi yang terkait dengan sholat. Bahwa Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam telah mendorong kepada kita, khususnya kaum laki-laki, untuk menunaikan ibadah sholat berjamaah. Sementara bagi kaum perempuan, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam memberikan alternatif terbaik sebagai tempat sholat bagi kaum perempuan adalah di rumahnya masing-masing. Dan dulu di zaman Nabi, wa an Abdullah bin Mas'ud, dari Abdullah bin Mas'ud, qala, beliau berkata, ini kesaksian sahabat Abdullah bin Mas'ud, laqad ra'aitana wa ma yatakhallafu anha illa munafiqun ma'lumun nifaq. Sungguh kami tahu bahwa tidak akan meninggalkan salat berjamaah melainkan orang yang terjangkit penyakit munafik. Ini pernyataan dari sahabat Ibnu Mas'ud. Maklumun nifak, yang diketahui jelas nifaknya. Jadi dulu para sahabat itu, kalau ada orang yang tidak hadir salat berjamaah, maka dicurigai sebagai munafik. Walaqad kana ar-rajul yu'ta bihi yuhadi bainar rajulain. Dan sesungguhnya tidak akan meninggalkan jamaah sekalipun seseorang yang dibawa dan dipapah antara dua orang. Hatta yuqama fis shaf, sehingga diletakkan di dalam shaf. Jadi semangat para sahabat dalam menghadiri jamaah meskipun sakit, dipapah menuju masjid. Karena memang saat itu belum ada kursi roda. Dan memang Nabi sendiri dulu ketika beliau sedang sakit pun beliau hadir di masjid dan menjadi imam, padahal beliau sedang sakit. Begitu sakitnya sudah parah, maka beliau menyarankan kepada sahabat Abu Bakar untuk menggantikan beliau menjadi imam. Baik Bapak dan Ibu yang berbahagia yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala,
Dan kalau kita sudah istiqomah salat berjamaah, istiqomah menjalankan satu ibadah, lalu kemudian ditimpa sakit atau bepergian, maka pahalanya masih dicatat sebagaimana kebiasaan sebelumnya. Nabi bersabda, "Idza maridul abdu aw safara," apabila hamba itu sakit atau bepergian, kataballahu lahu mislama kana ya'malu muqiman sahihan, maka masih dicatat, Allah Subhanahu wa taala menetapkan baginya serupa dengan apa yang dia kerjakan pada saat tidak menjadi musafir, pada saat sedang sehat. Jadi kalau kita sudah istiqomah menjalankan ibadah seperti sholat berjamaah, meskipun kita sedang sakit, maka pada saat kita sakit tidak bisa hadir, itu masih tercatat beramal soleh, melakukan amal soleh kebiasaan sebelumnya. Ini diantara fadilah keutamaan ketika kita bisa istiqomah. Baik, Bapak dan Saudara yang berbahagia yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Lalu bagaimana dengan perempuan? 3 atau 2 tahun yang lalu sudah pernah kita baca hadis-hadis Nabi tentang bab hadirnya perempuan ke masjid. Di kesempatan ini akan kita up kembali. Di up itu apa ya? Akan kita bahas lagi, akan diangkat lagi tema ini, meskipun hanya sebatas potongan-potongan sebagai pengingat bagi kita, khususnya kaum perempuan, dan juga bagi bapak-bapak untuk bisa mendidik keluarganya agar menjalankan ibadah. Dan ibadah terbaik bagi perempuan adalah di rumahnya sendiri. Tetapi bagi laki-laki tidak boleh melarang perempuan yang hendak sholat berjamaah kecuali adanya alasan yang bisa dibenarkan. Ani bin Umar, dari sahabat Ibnu Umar, anin Nabi sallallahu alaihi wasallam qol, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, idza sta'dzanakum nisa'ukum, apabila istri-istrimu minta izin kepadamu, bil laili, pada waktu malam. Jadi jika istri-istrimu minta izin kepadamu, istrinya berarti banyak. Ya. Baik, ya, ini tidak harus banyak karena memang yang diajak bicara orang banyak. Jika meminta izin kepadamu, siapa yang minta izin? Istrinya. Bilaili, di waktu malam. Ilal masajid, untuk pergi ke masjid. Fa'dhanu lahunna, maka izinkanlah mereka. Jadi kalau istrinya minta izin menuju ke masjid, maka perintah Nabi agar para suami mengizinkan. Tentu saja jika tidak ada fitnah. Kalau ada fitnah, ada godaan, ada hal-hal yang dilarang oleh tuntunan agama, membahayakan bagi istrinya, bagi keluarganya, maka tentu tidak mengapa bagi seorang suami melarang istrinya pergi sholat berjamaah. Ya, izin, mau kemana? Sholat jamaah. Lalu suaminya bilang, tidak boleh. Kenapa toh ya kan tidak boleh? Mantanmu pulang, saya tidak izinkan kamu sampai ketemu sama mantanmu. Boleh tidak suami seperti ini? Boleh. Kenapa? Untuk menghindari fitnah, untuk menghindari cinta lama bersemi kembali. Maka ini tidak mengapa seorang suami melarang istrinya karena ada alasan yang dibenarkan. Wa fi lafdin, dalam riwayat yang lain, la tamna'un nisa'a
ayyakhrujna ilal masajid. Janganlah kamu menghalang-halangi para perempuan pergi ke masjid-masjid. Kemudian Nabi menjelaskan, wa buyutahunna khairul lahun. Tetapi rumah-rumah mereka itu lebih baik bagi para perempuan. Jadi Nabi di satu sisi melarang para suami mencegah istrinya berjamaah. Jadi kalau istrinya mau izin berjamaah, kasih izin. Tetapi Nabi memberikan alternatif terbaik. Apa alternatifnya? Wa buyutuhunna khairul lahun. Dan rumah-rumah mereka itu lebih baik. Jadi kalau bisa perempuan sholatnya di rumah. Rumahnya ini kalau kemudian semakin dalam lagi di rumahnya, maka itu lebih baik. Sholatnya di ruang depan apa di ruang tengah? Mana yang lebih baik? Di ruang tengah. Semakin delik, ya semakin delik, tahu semakin delik? Ya. Semakin tersembunyi maka itu lebih baik. Nah, ini khusus untuk siapa? Perempuan. Demikian pula ketika punya budak-budak perempuan, tidak boleh dilarang ketika mau pergi ke masjid. Tetapi memang Nabi memberi rambu-rambu. Selain tadi tidak boleh menimbulkan fitnah, di antara rambu-rambunya adalah agar tidak pakai wangi-wangian. Nah, kalau laki-laki itu dianjurkan pakai wangi-wangian. Tapi kalau untuk perempuan ketika pergi ke masjid itu Nabi melarang perempuan pakai wangi-wangian. Kenapa? Karena pada saat di masjid itu untuk ibadah kepada Allah. Jangan sampai parfumnya ibu-ibu, parfumnya mbak-mbak kemudian membangkitkan apa istilahnya, rasa bagi kaum laki-laki yang di situ dapat mengurangi kualitas ibadahnya, yang membuat sulit menahan pandangan, yang membuat sulit untuk berpikir positif, yang menjadikan tidak bisa konsentrasi. Maka Nabi larang perempuan pakai parfum saat masuk masjid untuk beribadah. La tamna'u ima Allah masajidallah wal yakhrujna tafilat. Nabi bersabda, janganlah kamu melarang perempuan-perempuan ke masjid-masjid Allah, dan hendaknya mereka itu keluar tafilat. Tafilat itu apa? Keluar tanpa wangi-wangian. Jadi kalau mau pergi, istrinya dicek dulu, kok wangi, ganti. Jangan pakai yang wangian. Ya. Nek remason mah rapopo. Atau selain remason apa? PPO. Tidak masalah. Tetapi kalau wangi, maka ganti supaya tidak menjadi fitnah. Maka Nabi bersabda, ayyumam ra'atin asabat bakhuran, perempuan mana saja yang dia memakai wangian, fala tashhadna ma'anal isya al-akhirah, maka jangan sekali-kali menghadiri sholat isya bersama kami. Jadi Nabi menyebutkan ayyumam ra'atin, perempuan mana saja, artinya siapapun orang itu yang dia pakai wangi-wangian, maka jangan hadir sholat isya berjamaah. Lalu ngapain perempuan yang pakai wangi-wangian tadi? Diperintahkan untuk tetap di rumah. Dan wangi-wangiannya tadi bukan haknya orang lain, tapi itu hak untuk suaminya.
maka satu hal yang kewolak-walik, arep metu nang omah, arep kondangan disawang wong liya, le dandan tenanan. Sampai mupeng minger di depan cermin. Jadi di depan cermin sampai mupeng minger. Wangi-wangiannya juga sampai tercium dari radius yang cukup jauh. Tapi giliran di rumah sama suaminya tidak lagi mupeng minger di depan cermin. Skincare yo eman-eman. Bajunya juga ala kadarnya. Sementara ketika pergi keluar pakai yang menarik. Demikian pula pakai parfum. Pas sama suaminya boro-boro parfum. Maka ini pola pikir yang terbalik. Kalau sesuai saran Nabi, ketika keluar rumah hendaknya tidak pakai wangi-wangian yang menyengat. Jadi cukup yang wajar-wajar saja. Karena di dalam agama kita ada larangan wala tabarrujna tabarrujal jahiliyatil ula. Tabarruj itu dandan menor. Tabarruj itu dandan yang melebihi kebiasaan. Yang di situ tampil mencolok. Nah, ini namanya tabarruj. Dan itu dilarang. Termasuk tadi pakai parfum yang menyengat. Kalau laki-laki tidak apa-apa. Tapi kalau perempuan, kalau mau pakai seperti itu, maka khusus untuk suaminya. Sementara itu dari Ummu Salamah berkisah anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, khairu masajidin nisa qa'ru buyutihin. Nah, ini tadi yang sudah kita sampaikan, bahwa sebaik-baik masjid untuk perempuan, sebaik-baik tempat-tempat sujud untuk perempuan, qa'ru buyutihin. Karena ketika kita sholat, khususnya maksud kami adalah perempuan, itu hendaknya di tengah-tengah rumahnya, bukan di teras, bukan di emperan, bukan di ruang tamu, tapi di kamar yang paling tersembunyi. Maka ini disebut oleh Nabi khairu masajidin nisa, sebaik-baik masjid kaum perempuan. Jadi ruang tengah yang paling tersembunyi itu khairu masajidin nisa, sebaik-baik masjid bagi perempuan. Maka perempuan idealnya ketika ibadah itu di tempat yang paling tersembunyi. Bapak dan ibu-ibu yang berbahagia yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, disebutkan dalam hadis yang lain tentang perempuan. Ini khususnya disebutkan oleh Aisyah, lau anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ra'a minan nisa ma ra'ainal lamana'ahunna minal masjid. Jadi ada pernyataan dari Aisyah yang ini disebutkan dari Yahya ibn Sa'id dari Amrah. Jadi dari Yahya ibn Sa'id dari Amrah dari Aisyah. Aisyah pernah menyebutkan, lau anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ra'a minan nisa. Kalau seandainya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melihat perempuan seperti yang beliau lihat, seperti yang Aisyah lihat, maka di sini disebutkan lau anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ra'a minan nisa ma ra'aina. Jika Rasul melihat perempuan pada hari itu ketika Aisyah masih hidup, maka perempuan yang dilihat seperti itu sebagaimana yang dilihat oleh Aisyah, lamana'ahunna minal masjid. Niscaya Rasul sallallahu alaihi wasallam akan melarang mereka pergi ke masjid. Jadi pernyataannya Aisyah tadi bagaimana? Jika Rasulullah melihat perempuan hari ini sebagaimana yang kami lihat,
maka sungguh Rasulullah akan melarang mereka pergi ke masjid. Nah, ini menunjukkan ada pergeseran di zaman Nabi dan di zaman Aisyah. Sudah ada pergeseran. Maka di sini Aisyah mengatakan jika Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam melihat perempuan yang seperti itu, maka Rasul akan melarang perempuan tersebut pergi ke masjid. Di antara yang menyebabkan perempuan dilarang pergi ke masjid apa? Tabarruj. Apa lagi? Tabarruj itu dandan menor. Apa lagi? Pakai wangian. Apa lagi? Menimbulkan fitnah. Maka jika Rasul melihat sebagaimana yang dilihat oleh Aisyah, oleh kaum muslimin pada saat itu, Aisyah mengatakan, sungguh benar-benar Rasul akan mencegah para ibu pergi ke masjid. Kama mana'at Banu Israila nisa'aha, sebagaimana Bani Israel juga melarang istri-istrinya. Ini sebagaimana pula Bani Israel melarang perempuan-perempuan mereka. Qultu li Amrah, maka kemudian aku berkata kepada Amrah. Jadi perawi ini menjelaskan bahwasanya ada dialog Amrah. Wa mana'at Banu Israila nisa'aha, apakah Banu Israel melarang istrinya untuk pergi ke tempat ibadah? Jawabannya apa? Na'am, ya. Bani Israel melarang istri-istrinya pergi ke tempat ibadah. Maka di dalam hadis yang tadi sudah kita baca, pernyataan Nabi apabila istri-istrimu minta izin untuk pergi ke masjid pada waktu malam, maka di sini secara khusus karena waktu malam itu penuh kegelapan. Jadi dipandang dari satu segi bahwa sholat mereka di rumahnya itu adalah lebih selamat dari fitnah dibandingkan perempuan pergi di waktu malam. Maka lebih aman kalau di rumah saja. Tetapi jika perempuan tersebut minta izin di waktu malam, izinkanlah jika dipandang aman dari fitnah. Kemudian tadi Nabi mengingatkan untuk apa? Wal yakhrujna tafilat, hendaknya keluar rumah tanpa wangian. Karena wangi-wangian termasuk sarana yang dapat mengundang syahwat laki-laki. Seperti halnya pakaian yang transparan. Seperti halnya pakaian yang tidak menutup aurat dengan sempurna. Kemudian juga dandanan dan berhias. Itu dapat mengundang syahwat kaum laki-laki. Maka Nabi melarang perempuan pakai wangi-wangian pergi ke masjid. Dan Bapak Ibu, bagi kita kaum laki-laki, ketika kita pergi ke masjid dan jaraknya semakin jauh, maka pahalanya semakin banyak, semakin besar. Demikian pula jika jamaahnya semakin banyak, maka pahalanya juga semakin besar. Pahalanya juga semakin lebih dicintai oleh Allah dibandingkan yang jamaahnya sedikit. Jadi kalau kita tinggal di perbatasan, ada tempat yang jamaahnya sedikit, ada tempat yang jamaahnya banyak. Mana pahalanya yang lebih besar? Yang banyak. Mana yang lebih Allah cintai? Yang banyak. Maka disebutkan dari Ubay bin Ka'ab, dia berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda. Apa sabdanya? Sabda Rasul adalah bahwa sholatur rajul ma'ar rajul azka min sholatihi wahdah. Salatnya seseorang bersama satu orang itu lebih bertambah pahalanya daripada salat sendirian. Jadi dua orang itu lebih baik daripada sendirian. Wa sholatuhu ma'ar rajulain, dan salatnya bersama dengan dua orang makmum azka min sholatihi ma'ar rajul,
maka itu lebih baik dibandingkan sholat berdua. Wa ma kana aktsaru fahuwa ahabbu ilallah. Semakin banyak jamaahnya, semakin dicintai oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi kalau jamaahnya semakin banyak, maka semakin Allah cintai. Nah, sekarang bagaimana caranya, PR-nya supaya jamaahnya banyak? Supaya apa? Ahabbu ilallahi ta'ala. Seperti dalam hadis ini, supaya lebih dicintai oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena semakin banyak, fahuwa ahabbu ilallah, maka itu lebih Allah cintai. Dan menggerakkan jamaah banyak itu tidak mudah. Kalau hanya sekali waktu begitu, ya bisa diundang, ditraktir nyoto begitu, bisa sekali waktu. Tapi kalau terus-terusan, siapa yang kuat danai nyoto tiap hari? Nah, ya, artinya tidak mudah untuk menggerakkan orang sholat berjamaah. Tetapi Nabi juga memberi kabar gembira. Inna a'dhaman nas fis shalah ajran. Manusia yang paling agung pahalanya di dalam salat. Inna a'dhaman nas, sesungguhnya manusia yang paling agung fis shalah, di dalam salat, ajran, pahalanya, ab'aduhum ilaiha mamsha, yang jaraknya lebih jauh, yang paling jauh. Jadi pahala yang terbesar bagi orang yang menjalankan sholat itu adalah yang jalannya paling jauh. Kalau Pak Isam ini pilihannya dekat semua. Ke selatan dekat, ke timur dekat, ke barat dekat juga. Oh ya, berarti solusinya cari yang jamaahnya banyak ini. Baik. Jadi Nabi sudah menyebutkan inna a'dhaman nas fis shalah ajran. Sesungguhnya seseorang yang lebih banyak dapat pahala di dalam salat. Ab'aduhum ilaiha mamsha, adalah orang yang lebih jauh perginya ke masjid. Maka semakin jauh itu semakin lebih baik. Maka dulu ketika ada segolongan sahabat yang minta izin pindah rumah di dekat Masjid Nabawi, diizinkan apa tidak sama Nabi? Tidak diizinkan. Nabi memberi kabar besarnya pahala yang jauh dari masjid, semakin jauh lebih baik. Al-ab'ad fal-ab'ad minal masjid a'dhamu ajran. Nah, beliau mengatakan orang yang lebih jauh, kemudian yang lebih jauh lagi dari masjid, itulah orang yang lebih besar pahalanya. Jadi kalau rumahnya jauh dari masjid, bersyukurlah, karena pahalanya lebih besar dibandingkan yang rumahnya dekat. Tapi biasanya kesempatan berjamaah yang dekat atau yang jauh? Baik. Nyun ngapunten nggih, kula sambi. Ini energinya masih perlu dicas. Bismillah. Baik, kita lanjutkan. Sehingga dari hadis-hadis ini sudah menjelaskan kepada kita bahwa orang yang rumahnya lebih jauh dari masjid itu pahalanya lebih besar daripada orang yang rumahnya dekat dengan masjid. Demikian pula yang lebih banyak jamaahnya itu lebih Allah sukai dibandingkan yang jamaahnya sedikit. Sehingga ketika jamaahnya banyak itu lebih utama daripada jamaah yang sedikit. Jadi konteks keutamaan jamaah lebih banyak itu lebih baik. Kemudian juga Islam mengajarkan kepada kita ketika kita hadir ke masjid, hendaknya tidak berebut, hendaknya tidak istijal, tidak tergesa-gesa, dan hendaknya kita hadir dengan tenang. An Abi Qatadah, dari Abu Qatadah, qala berkata,
bainama nahnu nusalli ma'an nabi sallallahu alaihi wasallam. Ketika kami sholat bersama Nabi sallallahu alaihi wasallam. Id sami'a jalabata rijalin. Tiba-tiba mendengar hiruk pikuk orang-orang yang datang. Falamma shalla qala. Maka ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam selesai sholat, maka Nabi bertanya, "Ma sya'nukum?" Nabi bertanya ketika sholatnya sudah selesai. Nabi bertanya, "Ma sya'nukum?" Apa yang membuatmu berbuat seperti ini? Ada apa dengan kalian? Ma sya'nukum? Bagaimana kondisimu? Mengapa kamu begitu? Qalu, para sahabat mengatakan, istajalna ilas shalah. Kami tergesa-gesa untuk mengikuti salat. Jadi para sahabat mengatakan kami tergesa-gesa untuk mengikuti salat. Jadi ketika terdengar kumandang iqamah, kita tidak usah tergesa-gesa, tidak usah berlari-lari. Karena itu termasuk istijal yang dilarang di dalam agama kita. Maka kemudian jawaban Nabi apa? Fala taf'alu, jangan kamu lakukan, jangan tergesa-gesa. Idza ataitumus shalah fa'alaikumus sakinah. Kalau kamu hendak mendatangi salat, maka hendaknya datangi dengan tenang. Jadi kalau mau mendatangi, maka datangi dengan tenang. Fama atraktum fasallu. Maka apa yang masih mendapati salat, maka salatlah. Artinya salat bersama imam. Wa ma fatakum, dan apa yang kalian ketinggalan, fa'atimmu, maka sempurnakanlah. Jadi kalau masih dapat dengan imam, ya ikuti imam. Kalau sudah tidak dapat, perlu disempurnakan, maka sempurnakan. Jadi tidak perlu kemudian berlari-lari. Apa meneh sandale nganti muni keteplok. Itu pas takbir Allahu Akbar begitu megap. Rongos-ngosan. Kenapa? Karena awalnya tergesa-gesa. Belum lagi dalam ajaran agama kita sudah diajari bahwa tergesa-gesa itu termasuk perbuatan setan. Al-ajalatu minasyaiton. Tergesa-gesa itu dari setan. Sehingga kita tidak perlu tergesa-gesa. Artinya pada saat sholat, kalau memang kita ketinggalan, berjalanlah dengan tenang. Kalau ada sesuatu yang membuat sholat kita itu nanti tidak khusyuk, maka bisa diselesaikan. Lagi makan, sudah qomat, selesaikan, makan dulu. Lagi di kamar mandi ngantri, sudah qomat, tidak lantas wudhu saja lalu ngampet. Tapi apa? Sabar, antri. Kalau sudah selesai, bergabung dengan jamaah. Jadi pripun? Kalau sudah selesai, itu termasuk uzur tidak hadir sholat berjamaah. Di antara uzur yang dibolehkan itu adalah saat ngampet. Nabi mengatakan la sholata ahadukum wa huwa yudafi'uhul akhbathan. Tidak ada sholat sementara dalam keadaan menahan salah satu atau dari dua khubus. Jadi intinya di situ lebih utama menyelesaikan khubusnya dulu, menyelesaikan hajatnya terlebih dahulu. Baik, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menjelaskan, idza sami'tumul iqamah famshu ilas shalah. Kalau kalian sudah mendengar iqamah, maka berjalanlah menuju sholat. Wa alaikumus sakinah, dan hendaknya kalian harus tenang. Wal waqar, dan juga harus khusyuk. Wala tusri'u,
dan jangan tergesa-gesa. Fama atraktum fasallu, apa yang kamu masih mendapati imam silahkan sholat. Wa ma fatakum faatimmu, dan apa yang kalian ketinggalan maka sempurnakanlah sholat. Jadi anjuran bagi kita untuk tidak tergesa-gesa ketika kita menjalankan sholat. Rasa kesusu. Kalau lagi ngampet pipis ya selesaikan pipisnya baru gabung sholat. Jangan sholat dengan ngampet pipis. Kira-kira bisa khusyuk enggak? Tidak. Kenapa? Karena sambil ngampet. Pripun? Baik, Bapak dan Saudara yang berbahagia yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Idza suwiba bis shalah, apabila dipanggil untuk salat, fala yas'a ilaiha ahadukum, maka janganlah seseorang di antara kamu itu setengah berlari. Walakin liyamshi, tetapi hendaknya berjalan. Jadi larangan setengah berlari, tapi yang diperintahkan apa? Berjalan. Wa alaihis sakinah, dan baginya ketenangan. Wal waqar, dan juga insyaallah khusyuk. Fasalli ma atrakta, maka salatlah apa yang kamu jumpai. Waqdi ma sabakoka, dan tunaikanlah apa yang kamu ketinggalan. Baik. Jadi ini saran dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam supaya kita bisa berjalan dengan tenang dan tidak tergesa-gesa saat menuju masjid. Baik. Dan orang ketika menuju sholat itu sudah dianggap sholat secara pahala. Fa inna ahadakum idza kana ya'midu ilas sholat, karena sesungguhnya kalian, jika kalian atau salah seorang di antara kalian menuju sholat, fahuwa fis sholat, maka berarti ia sudah dianggap dalam sholat. Jadi kalau ada orang yang berjalan menuju sholat, maka itu sudah dianggap di dalam sholat. Dalam hal keutamaan ya, rokaatnya belum dapat, tapi dalam hal keutamaan. Maka ketika kita sudah melangkahkan kaki kita menuju ke masjid untuk sholat, maka itu sudah terhitung sebagai keutamaan ketika kita menjalankan hal tersebut. Keutamanya apa? Sudah dianggap di dalam sholat, padahal sholatnya belum dilakukan. Baik, Bapak dan Saudara yang berbahagia yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, masih terkait dengan sholat. Bagi seorang imam itu disarankan oleh Nabi kita Sallallahu Alaihi Wasallam untuk memendekkan sholat, tidak panjang-panjang. Karena Nabi itu kalau sholatnya panjang biasanya dalam sholat sunnah, bukan dalam sholat wajib. Baik, Bapak dan Ibu-ibu yang berbahagia yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita baca, tidak kita baca semua ya, kita kutip saja. Di antaranya adalah hadis ini. Penting bagi kita seorang imam paham dengan kondisi jamaah. Dari sahabat Anas dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Inni la'adkhulu fis shalah." Sesungguhnya aku akan memasuki salat. Wa ana uridu italataha, dan aku ingin salat tersebut salatnya panjang. Fa asma'u buka as-sobi, maka aku mendengar suara tangisan bayi. Jadi Rasul pada saat itu hendak mengimami salat.
Dari awal Rasul merencanakan kalau sholatnya tadi panjang. Tetapi ternyata di tengah-tengah sholat, fa'asma'u buka as-sobi, beliau mendengarkan suara tangisan bayi. Fa'atazawwaju fi sholati, maka Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mempercepat sholatnya. Mimma a'lamu min syiddati wujdi ummihi mim bukaihi, karena memang ketika mengetahui, jadi ketika ibunya ini dalam keadaan bayinya menangis, maka ibu tersebut akan terasa tidak nyaman. Jadi bayinya nangis tidak khusyuk, bayinya nangis pada saat dia sholat pikirannya macam-macam. Maka Nabi memutuskan untuk apa? Memendekkan sholatnya karena mendengar tangisan bayi, dan itu salah satu pertimbangan supaya ibunya tidak resah. Nah, baik Bapak dan Ibu-ibu yang berbahagia yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, itu diantara hadis yang menjelaskan kepada kita pentingnya imam memahami kondisi jamaah. Ini pentingnya imam memahami kondisi jamaah. Baik, terakhir ya, tidak panjang-panjang, gue ngesah ke tugas ini. Ya, dari Abu Hurairah, semoga Allah Subhanahu wa taala meridhoinya, beliau berkata, idza shalla ahadukum linnas, apabila kalian mengimami orang-orang, fal yukhaffif, maka ringankanlah. Jadi kalau kita ngimami, maka hendaknya diringankan, bukan dipanjangkan. Kenapa diringankan? Fa inna fihi mudhaif, karena para jamaah itu ada orang-orang yang sudah lemah. Jadi kalau muda semua berarti beda situasinya. Karena di sini situasinya ternyata disebut oleh Nabi, fa inna fihi mudhaif, di sana ada orang lemah. Apalagi wasaqim, di sana ada orang sakit. Apalagi wal kabir, di sana ada orang tua. Maka Nabi perintahkan kalau ngimami ringankan. Kalau ada orang lemah, ada orang sakit, ada orang tua. Fa idza shalla li nafsihi, maka kalau sholat untuk dirinya sendiri, fal yutawwil ma syaa, maka silahkan dipanjangkan sesuai keinginan. Jadi kalau memanjangkan, maka yang dipanjangkan adalah sholat sunnah, bukan sholat wajib. Kalau sholat wajib itu tidak perlu panjang-panjang, mengingat jamaahnya ada orang lemah, ada orang sakit, ada orang tua. Kalau jamaahnya muda semua dipanjangkan tidak masalah. Jadi beda jamaah muda semua dengan jamaah yang iya. Beribun? Oh, berarti itu bolak wali aning zaman. Baik, demikian yang bisa kita sampaikan di kesempatan kali ini. Tidak banyak, sebagai menambah bagian yang terkait dengan pengimaman, dan penting bagi seorang imam itu memperhatikan jamaahnya supaya tidak terlalu panjang tapi juga tidak terlalu pendek. Maka ada sahabat Nabi, sahabat Anas pernah berkata, ma shallaitu khalfa imamin qattu akhafus shalah wala atamus shalah minan nabi. Tidaklah aku salat di belakang imam sekalipun yang lebih ringan salatnya dan lebih sempurna salatnya dibandingkan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Muttafaqun alaihi. Billahi taufik wal hidayah. Sampai di sini tidak ada pertanyaan? Oh, ada, monggo. Untuk perempuan yang lebih utama di rumah itu pahalanya gimana, Pak? Baik, terima kasih. Perempuan yang lebih utama di rumah itu pahalanya lebih besar di rumah atau di masjid? Kalau dikerjakan sama seperti di masjid, pahalanya lebih besar di rumah.
Karena Nabi mengajarkan kepada perempuan untuk sholat di rumah. Maka pahala terbesar bagi perempuan adalah sholat di rumah. Dengan catatan sholatnya tepat waktu sebagaimana ketika di masjid. Sholatnya juga tumakninah sebagaimana ketika di masjid. Ya. Tetapi kalau kemudian sholat di masjid itu tepat waktu, sholat di masjid itu tumakninah, giliran di rumah mundur-mundur, giliran di rumah tidak tumakninah, ya pahalanya lebih besar kalau di masjid. Artinya bagi kaum perempuan yang hendak menjalankan nasihat Nabi untuk sholat di rumah, itu dalam keadaan sholat tersebut tetap di awal waktu. Kemudian apa lagi selain di awal waktu? Tumakninah. Maka jika sama-sama tumakninah, sama-sama di awal waktu, jadi sama-sama tumakninah, sama-sama di awal waktu, maka sholat di rumahnya itu lebih besar pahalanya dibandingkan sholat di masjid untuk perempuan. Tetapi jika pada saat sholat di rumah itu cepat, tidak tumakninah, malah kadang-kadang zuhur hampir asar, asar hampir maghrib, maghrib hampir isya, isya sudah tengah malam, ya tentu saja sholatnya bagi perempuan ini lebih utama di masjid, karena perbandingannya tidak sebanding. Maka kalau perbandingannya sebanding, sama-sama tumakninah, sama-sama menghayati, sama-sama tepat waktu, maka lebih utama bagi perempuan di rumah. Maka silahkan bagi para ibu itu dicek dirinya sendiri, termasuk orang yang bisa di rumah tepat waktu tumakninah atau tidak. Kalau bisa, maka itulah yang terbaik menjalankan di rumah. Begitu nggih? Allah alam bisawab. Cukup nggih? Oh nggih. Baik, terima kasih. Ada streaming dengan masjid, lalu perempuannya sholat di berjamaah tapi di rumah dengan yang ada di masjid. Kalau bangunannya masih bersambung dan perempuan tersebut juga bergabung dengan jamaah yang lain yang ada di rumah itu, maka sholatnya sah. Tapi kalau masjidnya di tempat jenengan, streaming di sini, ya tidak terpenuhi untuk sholat berjamaah. Kalau bangunannya bersambung, silahkan saja kalau mau seperti itu. Tapi bangunannya sudah terpisah, maka tidak direkomendasikan untuk berjamaah melalui live streaming. Jangan sampai pula nanti di Istiqlal lagi sholat Jumat, lalu kemudian kita sholat Jumat di mana? Di rumah. Loh kok di rumah? Saya ngikut yang di Istiqlal. Tidak bisa. Kalau mau gabung maka harus di tempat yang sama, atau setidaknya softnya sambung menyambung, bukan di tempat yang terpisah yang jauh. Begitu nggih? Wallahu alam bissawab. Cukup? Baik. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.